tidak tahu streamingnya berjalan atau tidak. Biasanya kalau ada kajian seperti ini, dia sudah jalan sekarang. Baik, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dialah Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Dialah Allah yang memiliki dan mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Maka segala puji milik Allah. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Bapak-Bapak Ibu, Masya Allah, Subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita menjadikan per detiknya, ya. Per detiknya adalah manfaat untuk kita semua. Ya. Karena apakah saya baik, Islam saya baik atau tidak, nampak dalam perilaku kita. Rasulullah SAW memberikan pesan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Mengukur apakah kita baik atau tidak, min husnil islamil mar'i, kebaikan daripada Islam seseorang itu kapan? Ketika dia tarkuhu ma la ya'ni, apabila dia sudah mampu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya buat dirinya. Tapi kalau masih ada manfaatnya, dia masih melakukan suatu manfaat, apalagi manfaat untuk akhirat, dia lakukan. Nah, sekarang jangan sampai kita habis waktu kita hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi sekarang televisi tayangannya sangat-sangat mengerikan. Ya, di Indonesia, saya tidak berbicara di Amerika. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang selalu mendekatkan diri pada Allah setiap detiknya, berzikir apapun. Nah, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kita yang selalu memberikan salam salawat sehingga kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita membaca hadis ada getaran. Ya. Apa? Yaitu ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW ini bersabda, maka ada getaran. Getarannya adalah kita ingin sekali mendengar dan mempraktekkan dan mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita tanam sekarang, dari sekarang. Banyaklah bersalawat, banyaklah berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Saya ingat sekali ada seorang ibu yang sudah tua didorong gitu kan, sudah sepuh sekali, mungkin umurnya sudah 80 tahun. Dia hanya menangis saja. Ketika itu ke tanah suci menangis saja. Didorong oleh orang tua, anak-anaknya gitu kan. Pak Ustadz, saya tidak bisa baca Al-Quran, sudah sulit sekali seumuran seperti ini. Saya baru tobat sekarang, apa yang saya harus lakukan gitu kan. Sudah sepuh gitu kan. Saya katakan banyaklah berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Zikiran apa? Saya teringat sekali ada kisah saya pernah membaca, yaitu zikiran surat Al-Ikhlas. Masya Allah, dia tidak mampu lagi untuk melakukan hal-hal yang seperti kita. Kalau kita masih mampu, kita berjuang mati-matian. Saya taubat sekarang tidak seperti dulu, saya merasakan hilang waktu saya habis semua. Baru akhir-akhir ini saya taubat dan mendekatkan diri kepada Allah sampai menangis. Ini saya teringat sekali. Waktu itu berangkat kita ibadah sampai ke tanah suci. Subhanallah. Apa yang saya unjurkan, ada pernah saya baca dalam kitab, ada hamba Allah Azza wa Jalla yang selalu berzikir dengan surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Maka itu adalah pertanyaan Nabi Muhammad SAW kepada Jibril. Kenapa? Karena ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya apa? Ketika orang ini wafat, dari timur ke barat, malaikat-malaikat berjejer mengurus jenazahnya. Tetap kita orang Islam mengurus jenazahnya, ya. Tetapi ini kan di alam yang mana kita tidak bisa melihatnya, yaitu di alam malakut, istilahnya alam para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW betapa Allah mencintainya dengan cara apa? Dengan cara mengirim para malaikat-malaikatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW melihatnya, ada apa ini? Apa kelebihan orang ini? Nah, inilah ini saya membaca dalam buku ini, kisah seperti apa? Apa yang terjadi? Ternyata orang ini adalah diberitahukan oleh Jibril selalu berzikir, berdiri duduk berbaring. Dengan apa? Dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan kita lihat hadis-hadis sahih, kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama saja kita membaca satu Al-Quran, pahalanya. Jadi jangan dipahami, ya sudah nggak usah baca Quran, baca surat Al-Ikhlas saja. Tidak. Tapi kalau bapak-bapak ibu mau berzikir ini luar biasa. Bacalah Al-Ikhlas baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Nah,
Ini supaya lidah kita, lisan kita, bibir kita ini penuh dengan zikir Allah sehingga sampai di sini. Dari sini sampai di sini. Ini untuk mengasah jiwa kita. Jadi sana ibu-ibu lagi bersih-bersih, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sambil ngelap jendela bersih-bersih, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam. Sambil nyapu, berzikir apa saja, gitu kan. Tapi ketika kita berzikir, berdiri, duduk, berbaring, Masya Allah. Maka orang beriman dan bertakwa, nah orang yang bertakwa, yang Islamnya bagus, takwanya bagus, dia tidak akan meninggalkan waktunya sia-sia. Qad aflahal mu'minun. Untunglah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Siapa? Alladzina hum fi shalatim khashi'un. Ketika dia salat, dia khusyuk. Dia memandang ke bawah, ya Allah, aku tidak berdaya, Engkau yang maha besar. Karena khusyuk adalah merasa kecil di hadapan yang maha besar, maha hina di hadapan yang merasa hina di hadapan yang maha mulia, merasa tidak berdaya di hadapan yang maha kuasa, merasa tidak berdaya, tidak ada kekuatan apa-apa. Maka itu kita salat melihat ke bawah. Inilah siapa yang beruntung, alladzina hum fi shalatim khashi'un. Maka ketika kita khusyuk, ketika kita salat seperti ini, ya Allah, kita merasa kecil sekali. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang seperti ini, dia meninggalkan yang tidak ada manfaatnya, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan perilaku yang tidak ada manfaat dunia dan akhirnya, apalagi yang merusak. Tidak sama sekali. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia selalu mengeluarkan zakatnya. Nah, sekarang jangan sampai lupa. Saya sedih sekali ada orang memahami zakat fitri doang. Seakan-akan zakat mal tidak ada. Saya udah tiap tahun memberikan zakat, Ustaz. Apa? Ternyata hanya zakat fitri, gitu kan? Zakat fitri itu hanya zakat makanan, padahal ada zakat mal. Hati-hati kita masalah harta. Zakat mal pun ada ada 8 asnaf, 8 golongan. Di luar 8 golongan ini tidak boleh. Jadi aturannya lebih ketat daripada hanya sekedar infak, sedekah, gitu kan. Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah SWT, inilah orang yang sedang salat yang khusyuk. Wa anil lagwi mu'ridun walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Hal-hal yang tidak penting, tidak manfaat ditinggalkan. Maka redaksi hadis, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Islam seorang itu bagus apabila dia sudah mampu meninggalkan yang tidak manfaat. Lanjutkan ayatnya, walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Ini orang-orang penghuni surga, yaitu orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya. Dia tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, betapa manusia merasakan tidak berdaya, khusyuk, ya Allah, tunduk kepada Allah. Maka rasa tunduk karena kita tidak berdaya. Semuanya harta kita tundukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai, mohon maaf, kemaluan kita pun kita tundukkan, tunduk. Apa yang dilakukan oleh Allah dan Rasul kita ikutin. Semua harta kita, tubuh kita, subhanallah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Inilah gambaran orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sadar semua tubuhnya, hartanya bukan saya punya, tapi punya Allah. Ini melanjutkan kajian sebelumnya. Maka upayakan kita selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Berzikir apapun. Boleh menlazimal istighfar. Boleh Anda mengikat diri Anda, lidah Anda dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sambil nyapu, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, astaghfirullahaladzim. Apapun. Jadi ketika nenek-nenek tadi, ketika didorong kayak wheelchair yang tadi cerita, ya sudah, nenek berzikir saja, al-ikhlas, gitu kan. Karena dalam hadis, nenek udah ini matanya rabun, udah susah, dia nangis, saya menghilangkan waktu saya, tidak membaca Al-Quran. Saya sering meninggalkan sholat dan seterusnya. Sekarang saya taubat, Pak Ustadz. Baru sekarang dia menangis. Masih ada waktu insya Allah, gitu kan. Walaupun hanya 1 detik, 2 detik sebelum malam yugharghir. Subhanallah. Dalam hadis Rasulullah SAW, taubat seorang itu akan diterima sebelum datangnya ajal ketika sakaratul maut. Mumpung kita masih ada waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Nenek ini selalu berzikir itu. Siapa yang tahu dari mana Pak Ustadz? Dari anaknya. Ketika kembali ke Indonesia, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin lebih dari 10 tahun, anaknya ketemu saya lagi, saya dipeluk. Masya Allah. Anaknya itu bapak-bapak, gitu. Saya dari di mihrab, di belakang mihrab itu tempat pengimaman di
tempat pengumuman di mimbar. Ingat saya nggak Pak Ustadz? Enggak. Siapa? Dulu berapa tahun yang lalu saya bawa ibu saya pakai wheelchair. Oh ya, saya lupa lah. Karena saya jadi pembimbing ibadah itu dari tahun 92 ya. Terus pasti lupa lah yang saking banyaknya. Dulu setiap bulan kita berangkat ke Tanah Suci membawa jemaah. Dia cerita, ibu saya sudah wafat sambil meluk, sambil nangis. Terus kalau saya ingat ibu saya langsung ingat Pak Ustadz. Apa hubungannya dengan anak ibu dengan saya? Ternyata dia menceritakan dulu ibu saya yang sudah sepuh sekali dikasih amalan. Amalan apa? Ustadz bercerita. Waktu itu Ustadz pegang buku. Waktu itu teringat sekali. Ini ada buku ini cerita ya dalam tentu dengan Arab gundul saya menceritakan bagaimana fadilah keutamaan orang membaca berzikir Al-Ikhlas berdiri duduk berbaring. Allah, saya terjemahkan juga Al-Ikhlas, bukan terjemahan secara tekstual. Filosofi daripada Al-Ikhlas itu saya gambarkan bagaimana dahsyatnya surat Al-Ikhlas. Allahus Samad, semua bergantung pada Engkau ya Allah. Semua bergantung pada Engkau, tidak ada satupun yang tidak bergantung. Nafas kita bergantung pada Allah, mata kita semua, alam semesta, jagat raya semua bergantung pada Allah, hanya mengharap Engkau, Allah Samad. Itulah surah Al-Ikhlas. Ternyata ibu saya melakukannya Ustaz. Satu hari itu pernah dihitung pakai cetek-cetek di atas 5.000 kali. Allah. Dia tidak bisa apa-apa lagi Ustaz. Hanya berzikir itu dengan bahasa Jawa. Saya tidak pandai bahasa Jawa. Bahasa Jawa terjemahnya, aku ini sudah sepuh, sudah tua, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kecuali hanyalah berzikir yang semampu saya. Subhanallah. Tiba-tiba adik saya mengatakan ini bid'ah, tidak ada dasarnya. Subhanallah. Jangan sekali-sekali Anda mengatakan bid'ah kalau Anda belum mempelajari dengan sebaik-baiknya. Ya, ilmu kita harus luas, wawasan luas, ulama itu banyak, buku itu banyak. Jangan merasa satu ulama saja, dua ulama saja yang paling lainnya adalah wawasan kita. Jangan sampai kita paling benar, paling hebat, dan seterusnya. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai. Maka itu ada kisah yang sangat penting sekali sehingga kita membersihkan hati ini penting. Walaupun kadang-kala ibadahnya luar biasa, ternyata ujungnya dimasukkan ke neraka. Ini hadis qudsi. Yaitu ketika Rasulullah SAW menceritakan dulu ada dua udah saking akrabnya ini. Tapi ini berbeda. Mungkin adik kakak lah yang gitu. Seperti yang diceritakan ada dua saudara, entah saudara dalam persahabatan ataupun saudara kandung, Allah alam. Ya. Yang satu ibadahnya Masya Allah luar biasa. Ini bercerita Rasulullah SAW tentang hadis qudsi. Ya, jadi saya akan ingin berbicara tentang hati kita, ya, hati kita berzikir. Maka apa yang terjadi dua saudara ini? Sebentar, ini ada tulisan internet connection, ada trouble di internet. Pak Boy, ada masalah enggak? Di live nggak ada masalah, cuman di paustatnya aja yang kembali lagi tadi. Suara saya jelas tidak, Pak? Suaranya ada tapi hilang sekarang. Berarti tidak jelas, Pak. Suaranya jelas tidak dalam ceramah. Ada, kalau yang komentar silakan di chat, saya baca chat ya. Jelas Pak Ustadz, suaranya keluar, cuman hilang-hilang, lep-lepan. Oke, suara keluar. Iya, suaranya keluar Pak Ustadz. Sekarang punya Pak Ustadz hilang sekarang. Saja saya terpecah pikiran saya tentang connection ini. Tidak apa-apa lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik lagi tadi, ketika kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai ada waktu yang kosong. Sampai pun Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Seandainya Anda datang bulan, Anda mengambil pendapat tidak membaca Al-Quranul Karim, tidak masalah. Tapi Anda tetap berzikir. Berzikir apa saja. Mau berzikir tasbih, tahmid, apa saja. Mau berzikir Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, silakan apa saja. Dan inilah kan kita bisa mengekspresikan dengan hati kita, dengan lisan kita. Baik, Pak Boy, masih bagus? Apa gimana ini? Udah Pak Ustadz agak-agak freeze tadi. Sekarang punya Pak Ustadz, lo coba ganti itunya Pak Ustadz.
Ganti apanya, Pak? Ganti wifi-nya coba. Wifi-nya yang mana, Pak? Sekarang Pak Ustadz pakai yang mana? Coba yang satunya lagi. Oke, sebentar. Oke. Dia minta lagi. Dia selalu minta password lagi. Saya harus ngeliat di HP ini passwordnya. Harus di-connect otomatis. Jadi tinggal connect aja. Iya, harusnya begitu dia tadi. Apa habis kuotanya kali udah belum bayar nggak? Udah lah. Uh, udah selalu dibayar itu. belum bagus juga ini. Belum, masih merah. Allahu Akbar. Sebentar, Allahumma sholli Muhammad. Sekarang udah Pak Ustadz. Sebentar. Satu. Udah bagus belum? Udah, sekarang udah. Hilang di sini. Sekarang ada udah. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyambung nggak nih, Pak? Nyambung. Udah nyambung. Sampai di mana? Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, tidak apa-apa. Qadarullah seperti ini. Intinya, karena orang bertakwa mengejar cinta Allah yang luar biasa, dia gigih. Itu disebut dengan hasil cinta kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa cinta kepada akhirat yang disebut dengan surga dan takut pada neraka. Maka keluarlah perilaku namanya ihtisaban. Ihtisaban itu penuh dengan perhitungan, penuh dengan kegigihan. Hisab itu perhitungan. Maka dia tidak mau sia-siakan waktunya. Tidak mau disia-siakan waktunya. Penuh dengan berzikir, penuh dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika kita berzikir, yang kita bina adalah di sini, bukan di sini. Ya. Bukan hanya lisan berzikir, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Maka itu Bapak-Bapak Ibu yang kemarin-kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kita berzikir dengan hati kita. Bagaimana kita merasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika kita sholat, ya Allah. Maka itu definisi khusyuk adalah merasa kecil di hadapan yang maha besar. Merasa hina di hadapan yang maha mulia. Merasa kotor di hadapan yang maha suci. Merasa tidak berdaya, tidak ada kekuatan apapun di hadapan yang maha kuasa. Itulah rasa. Rasa merasa kecil, merasa hina, tidak berdaya. Rasa itulah yang disebutkan khusyuk. Jadi ketika kita merasakan ini semua, ternyata kata-kata khusyuk bukan hanya di dalam sholat. Maka ketika kita merasa sampai titik nol yang kemarin kita terangkan, disinilah ada rasa cinta Allah kepada kita. Hambaku sudah betul-betul mengagungkan aku. Hambaku betul-betul mengetahui siapa dirinya sebagai hamba Allah. Abdun. Maka kalimat abdun adalah hamba. Na'budu, kami menyembah. Maka orang yang menyembah Allah, mengembalikan diri, aku hamba Allah, engkau adalah sang pencipta ya Allah. Subhanallah. Di sini yang harus kita olah hati kita. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, saya akan memasukkan dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha satu. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana kita mengatakan maha satu, itu dialah yang mengatur semua kerajaan langit dan bumi serta seisinya.
Maka ketika kita melihat langit dan bumi selesainya, ini dari yang satu, itu yang disebut dengan tauhid. Ya, tauhid. Allahus samad, inilah esensinya. Jadi ketika kita berzikir, Allahus samad, semua bergantung pada Allah. Sehingga hati kita lebih dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku bergantung pada Engkau. Banyak orang kan bergantung pada saya hebat, saya bisa, saya mampu, saya punya ini. Nah, ini. Maka ikhlas sungguhnya adalah bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Maka katanya kalimat ikhlas itu berarti pamrih. Ya, pamrih. Pamrih inilah yang disebut dengan sifat manusia. Jadi sifat manusia selalu meminta, mengharapkan sesuatu, kompensasif. Jangan dipahami ikhlas adalah tanpa pamrih. Pamrihnya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Besar, kita membesarkan Allah. Jangan sampai membesarkan diri kita, akhirnya kita pamrihnya kepada manusia. Ini penting Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Maka saya ingin sekali, apa kaitannya yang tadi dengan ikhlas, yaitu sini yang saya akan gambarkan. Nanti kisah yang dua orang bersaudara tadi, kita pending dulu ya. Tadi saya pecah akhirnya, suara kita pecah, pikiran juga pecah gitu ya. Alam semesta serta seisinya ini yang tentang mengenal Allah ya. Berangkat dari yang satu, Allahu Akbar. Ini alam semesta, Qul huwallahu ahad, dialah yang satu. Berarti tauhid di sini, yaitu ahad, satu-satunya itu Allah, Allahu ahad. Allah. Ya. Disinilah kita mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, ini tauhid. Allahus samad. Nah, semua bergantung kepada Allah, nggak ada yang tidak bergantung kepada Allah. Di sini esensi ikhlas. Maka ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, esensi ikhlas adalah semua bergantung kepada Allah. Kita bisa sholat bukan karena kehebatan kita, karena Allah. Saya bisa membantu siapapun, ini kekuatan dari Allah, bukan karena saya orang baik. Enggak. Semua dari Allah. Kita bernafas, kita bisa melihat, kita bisa apapun, semua bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat bergantung ini adalah pamrih. Kita hanya bergantung, minta. Pemahaman ikhlas tanpa pamrih adalah salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita, di dalam diri kita sifatnya kompensasif, sifatnya berhitung. Itu yang disebut dengan kaitannya dengan ihtisaban. Ya, nanti ihtisaban. Karena nanti ada hadis Rasul, man shoma ramadhana imanan, penuh dengan keimanan, ihtisaban. Kaitannya ke sana nanti. Kita imanan, penuh dengan keimanan, dan ihtisaban. Ihtisaban itu penuh dengan perhitungan. Hisab adalah berhitung. Dia mengejar cinta Allah dengan gigih. Maka itu orang berpuasa malah semangatnya luar biasa. Jangan dipahami orang puasa hanya tidur aja. Tidak. Kita harus gigih, semangat untuk melakukan apapun sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah lebih dahsyat lagi. Balik lagi tadi, Allahus samad. Nanti kaitannya dengan Allah. Semua bergantung pada Allah, semua bergantung pada Allah, semua bergantung pada Allah, mintanya kepada Allah. Itu namanya sifat kompensasi berhitung. Bapak-bapak, ibu-ibu membuka Zoom, pasti kompensasif. Kenapa? Saya ingin mendengar ceramah sehingga saya dekat dengan Allah, mempengaruhi pada keluarga saya dan anak-anak saya, sehingga dunia dan akhirat saya dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti Anda kompensasif. Sampai pun orang yang sedang berzikir di dalam kegelapan, terlalu di hutan Mentawai. Kalau saya berjuang di Mentawai, dia berzikir, dia minta pujian, tetap minta pujian, tapi kan nggak ada yang ngelihat. Disinilah sifat kompensasif kita hanyalah Allahus samad, hanya pada Allah Azza wa Jalla, Allahus samad. Kita bergantung pada Allah, maka sifat kompensasif, sifat meminta, sifat mengharapkan, sifat mendapatkan imbalan, itu pasti ada, itu sudah diinstal oleh Allah, dan tidak bisa dibuang, di uninstall, tidak bisa. Maka ikhlas adalah pamrihnya hanya ke Allah. Bukan ikhlas adalah tanpa pamrih. Tidak. Kita bukan malaikat ya. Maka itu penuh dengan ihtisaban. Kenapa orang bertakwa itu ikhlasannya harus tinggi? Ikhlasan itu hanya mintanya kepada Allah. Ihtisaban terus, kejar. Dia berbuat baik walaupun dihina orang, berbuat baik. Saya mengharapkan Allah Azza wa Jalla, ibadahnya, puasanya, baca Quran, ya kejar. Penuh dengan perhitungan dan berhati-hati. Ihtisaban juga. Ihtisaban penuh dengan berhati-hati. Daripada merusak ibadah saya cari yang bermanfaat.
Maka itu tadi saya mau kodimai dengan min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Hal-hal yang tidak manfaat ditinggalkan, itulah kebaikan Islam seseorang. Redaksi Al-Quran tadi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang imannya baik meninggalkan yang tidak penting, tidak bagus ditinggalkan, baik perbuatan atau perkataan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakatnya dikerjakan, walladzina hum li furujim hafidun. Dia selalu menjaga kemaluannya. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang tadi saya bahas. Jadi inilah ikhlas, Allahus Samad. Hanya semua bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya akan gambarkan ikhlas itu apa. Dalam berdoa itu penuh dengan keikhlasan seperti apa, Ustaz? Nah, secara bahasa dulu, kholaso yakhlus itu memurnikan. Kalau ada buah kelapa itu kan kita kupas, mengupas. Kita murnikan, kita ambil ekstraknya, minyak kelapa ataupun apalah namanya. Ketika kita buka, kita lepas, melepaskan. Sabuknya udah, kemudian batoknya, kemudian kulit yang tipis, yang coklat, baru isinya itu, baru airnya dan seterusnya. Dikeluarkan, dibersihkan, dimurnikan, dilepaskan. Melepaskan. Ini secara bahasa. Maka itu kalau di negeri-negeri Arab, kalau kita sudah bayar atau belum, khalasta, Anda sudah bayar belum? Apakah Anda sudah melepaskan kewajiban Anda kepada kami? Connect. Jadi kalau saya jadi connect, Pak Ferdi naik bus saya, khalasta, Anda udah bayar belum maksudnya? Anda sudah melepaskan kewajiban Anda kepada saya, itu hak saya, loh, ada uang di situ punya saya. Khalasta, gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang baru belum mengerti, saya tadi masuk naik bus nggak bayar loh, kenapa? Ente ikhlas nggak naik bus? Bukannya ikhlas, itu udah bayar belum? Dia bilang khalas itu ikhlas, dipahami begitu. Padahal dia belum bayar, gitu kan? Karena ketidakpahaman bahasa. Jadi kita lepaskan, maka bahasa Arab khalas, udah khalas, sudah selesai. Hak kewajibannya sudah tertunaikan, itu namanya khalas. Maka kalau kita lihat redaksi mukhlisin, orang-orang mukhlisin adalah orang yang melepaskan. Nah, jadi kalau kita maka orang-orang, tapi terjemahan orang yang memurnikan, gitu kan? Karena memang lepas. Kita ambil lagi santannya, habis itu kita masak, akhir keluarlah semua minyaknya diambil. Berapa yang dilepaskan dari sabuk kelapanya, batoknya, ada semua terus dilepaskan sehingga menjadi ngambil ekstraknya. Seandainya saya nggak ngerti lah ini urusan kelapa. Jadi dilepaskan itu secara bahasa. Apa yang kita lepaskan? Lihat sini. Ketergantungan hati kita kepada makhluk. Tergantungan hati kita kepada makhluk ini, alam semesta serta isinya. Hati kita bergantung hanya kepada Allah. Ini ketergantungan materi, iya, saya makan, saya minum, saya nafas, betul itu ketergantungan. Tetapi ingat, hati kita dan pikiran kita tergantungnya bukan kepada makanan, tapi kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makanan. Subhanallah. Makanan dari Allah. Sebelum saya terbang ke New York bulan awal Februari, gitu kan, beberapa minggu sebelumnya, mungkin 2 minggu sebelumnya, saya masuk ke hutan Mentawai, ke daerah namanya Sakudai. Jalan kaki kita dari awal. Itu sekitar 41,5 jam kita jalan kaki. Betul kita butuh makanan, tapi kita di sini ya Allah, Allahus Samad, Allahus Samad. Tidak ada tim kita, salah satu tim itu dia punya penyakit jantung, ada penyempitan jantung. Waktu mau berangkat saya minta surat, karena ya kayak kita ke dokter di UGD ataupun apa, ketika ada tindakan harus ada tanda tangan siap untuk melakukan apa dari keluarganya. Ini juga udah nangis-nangis keluarganya. Saya bilang ini jihad. Gitu. Apa yang terjadi? Justru orang yang sakit jantung, yang punya penyempitan itu sehat walafiat, lebih sehat daripada kawan-kawan yang tidak punya penyakit. Allahu Akbar. Kita makan dan minum, dan kita merasakan kehausan, kelaparan di hutan itu. Di atas pas itu musim kemarau, tidak ada air sama sekali. Air aqua yang kecil itu, botol aqua kecil itu tinggal sedikit airnya dibagi 7. Yang penting basah. Itu di hutan Mentawai. Ini bapak-bapak ibu yang punya uang lebih, sekali-sekali lah jalan ke Mentawai. Kok pakai uang lebih, Ustaz? Karena biaya bawa badan dari Jakarta sampai itu jutaan rupiah. Kita sudah banyak membangun di sana, mengislamkan orang-orang mu'alaf banyak sekali, gitu kan. Karena saya sedang berdagang dengan Allah. Al-Quran, surat At-Taubat ayat 111, gitu kan. Kenapa saya harus untung banyak? Maksudnya bekal besar ke
ke akhirat. Maka itu saya berjuang untuk mengislamkan orang-orang sehingga mereka betul-betul semangat dan keturunan-keturunan mereka jadi Islam, kita dapat pahalanya, Masya Allah. Sampai titik itu, perjalanan 41 jam itu Allahus Somad. Ketika kita turun, naik, turun, belum dapat air, pas ketemu sungai, Masya Allah, semua diminum. Allah Akbar. Jalan lagi, kelapar lagi, kehausan lagi. Sama berulang-ulang, 41 jam setengah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah merasakan jalan kaki selama 41 jam setengah. Ya. Subhanallah. Tapi ini semangat, karena Allahus Somad. Secara materi kita butuh makan minum, tapi sehatnya luar biasa. Siapa yang memberikan kekuatan? Sama, ketika saya sakit kemarin, logikanya saya itu kena. Kenapa? Bayangan, 2 hari di UGD. Dan ini Pak Ferdi sini yang nganter saya. Pak Yahya, pontang-panting, luar biasa beliau itu. Sebagai presiden masjid ini. Sampai nganterin saya di dalam UGD. Setelah keluar, udah nggak bisa masuk lagi. Berhari-hari saya itu bayangkan. Harusnya kena, tapi kita Allahus Somad, bergantung pada Allah. Hati dan pikiran kita selalu bergantung kepada Allah. Itulah ikhlas. Nanti Bapak-Bapak Ibu, besok kita akan kaji lagi ayat Al-Quran, kita kupas satu-satu tentang berdoa dengan ikhlas itu seperti apa. Kemarin kita sudah membahas tentang tadarruan wa khufyatan atau khifatan. Ya. Ada yang merasa dengan sir, dengan hati yang lembut, dengan tersembunyi dalam hati, dia dialog dengan hati. Ada juga dengan rasa takut. Nah, sekarang ini semua dirangkum namanya ikhlas. Yang kemarin kita bahas, ini semua paket ini semua namanya ikhlas, hanya bergantung kepada Allah. Rasa kita bergantung pada Allah harus ada rasa cinta dan takut. Kalau tidak ada rasa cinta dan takut, maka tidak ada ketergantungan. Saya kasih contoh. Saya harus kasih contoh yang banyak supaya mudah ditalar. Ada orang naik mobil, maka itu pemahaman religion understanding kita, religion understanding harus by Al-Quran dan hadis design. Pemahaman ajaran agama kita harus didesain oleh Al-Quran dan hadis, bukan by culture, apa yang dikatakan dalam masyarakat, by community. Tidak, apa yang dikatakan dalam budaya itu pemahaman. Ikhlas dalam pemahaman di masyarakat adalah tanpa pamrih. Ikhlas dalam pemahaman masyarakat adalah Anda sedekah tanpa minta pujian, betul, tapi itu sangat sempit sekali. Ikhlas adalah hanya bergantung pada Allah. Kalau bergantung pada Allah, 2 rasa cinta dan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, gitu. Nah, saya kasih contoh yang banyak sehingga Bapak-bapak Ibu bisa mencerna, sangat amat mudah. Ya, pemahaman ikhlas dalam berdoa, doa adalah gambaran orang itu ikhlas. Doa saja minta. Oh ya, karena ada berharap Allahus Somad. Allahus Somad inilah ikhlas. Karena tidak nampak. Sekarang seandainya saya naik mobil. Seandainya saya naik mobil, saya ajak, Pak Ferdi naik mobil. Kemudian Pak Ferdi, Pak Ferdi bisa nyetir. Bisa kayak gini doang. Bener bisa. Orang ini naik mobil tidak ada ikhlasnya. Kan tidak nyambung dalam budaya kita. Kok nggak ikhlas naik mobil? Iyalah, karena Anda mengandalkan skill Anda. Sehebat apapun Anda bisa nyetir, tidak ada jaminan untuk selamat. Maka orang bertakwa selalu merasa bersama Allah, dia depend on Allah. Betul-betul Allah sangat mengandalkan Allah tok gitu kan. Hati dan pikirannya. Tentu secara skill saya butuh mobil yang bagus, ini bagus, mobilnya tidak remnya nggak blong, semua itu secara materi. Tapi hati dan pikiran kita bersama Allah. Maka ketika saya ditanya oleh Pak Ferdi bisa nggak? Insya Allah, bihaulillah, insya Allah saya bisa. Allah. Maka ketika kita naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau yang memberikan ini semua. Memberikan fasilitas ini semua. Alladzi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahum muqrinin. Dulunya kami tidak bisa menguasainya, sekarang sudah bisa menguasai. Engkau yang memberikan fasilitas ini. Jadi berdoa kepada Allah. Biasanya ini doa, biasanya bapak-bapak ibu doanya ketika di tanah suci biasanya. Kalau mau ziarah, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 3 kali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarin hadza albirra wat taqwa. Biasanya itu doa dipimpin oleh Mutaif ya, pemimpin guide di bus-bus. Habis itu doa ketika di Jakarta nggak dipakai lagi tuh. Yang di sana, kalau di sini pakai terus ya. Nah, apa artinya ketika kita doa, ya Allah ini Engkau yang ngatur semua. Engkau yang menundukkan kendaraan ini. Kalau dulu kontak, kuda, sekarang kendaraan. Tidak hafal ya gampang aja lah.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, dengan engkau hanya bertawakal pada engkau. Walaupun Anda punya skill, tetap bertawakal pada Allah. Begitu caranya. Maka dia depend on Allah, itulah berarti dia menaik mobil dengan ikhlas. Kenapa? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Bergantung pada Allah, bergantung pada Allah, bergantung pada Allah. Itu yang penting. Bagaimana diri kita selalu, hati dan pikiran kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita bergantung pada materi tapi melupakan Allah. Memang secara materi kita bergantung. Nah, ketika kita doa penuh dengan keikhlasan, mukhlishina lahuddin, hanya berikhlas kepada Allah, ya Allah hanya Engkau, gitu kan? Karena redaksi-redaksi di dalam Al-Qur'an, orang-orang berdoa dengan penuh keikhlasan, gambarnya seperti apa? Insya Allah besok saya akan lebih dalam lagi. Harapan saya Bapak-bapak, Ibu-ibu membawa Al-Qur'anul Karim, ya. Harapan saya. Jadi nanti sebelum di Zoom bawa Al-Quran semua tuh. Nah, sekarang hari Minggu, hari Ahad. Hari Ahad, insya Allah Senin, hari Senin sebelum iftar besok harapan saya membawa Al-Quran. Di Indonesia berarti Senin sore, ya. Senin sore berarti nanti sore buka Al-Qur'annya, kita lihat, oh berdoa begini dalam Al-Qur'an, ya. Kita lihat, kita kaji. Berarti nanti kita masuk tafsir kajian ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah yang saya terangkan tadi. Kembali kita di bawah. Ketika saya tidur, nggak ada nama Allah, ataupun lagi main HP, ngantuk, ini terjatuh, ataupun ada pakai remote TV, ngantuk. Ini orang tidur tidak dengan ikhlas. Loh, ikhlas itu buat sedekah, kok tidur ikhlas? Nah, karena Anda pemahaman ikhlas hanya by culture. Dalam budaya Anda pemahaman ikhlas seperti itu. Padahal dalam Al-Quran hadis ikhlas tidak seperti itu. Apa? Ketika orang itu berdoa kepada Allah, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan nama Engkau aku hidup, dan nama Engkau aku mati. Amut itu adalah maksudnya adalah tidur. Aku tidur pun dengan nama Engkau. Dia bergantung pada Allah, tidur pun bergantung pada Allah. Maka sifat ketergantungan, rasa bergantung pada Allah itu namanya ikhlas. Doa, ketika Anda betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia bergantung pada Allah, dahsyatnya luar biasa. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun rasa ketergantungan setiap saat kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Maka takwa la'allakum tattaqun, kaitannya la'allakum tattaqun. Orang berpuasa selalu bergantung pada Allah. Rasa lapar, rasa haus. Bapak Ibu belum pernah merasakan lapar seperti apa yang saya rasakan sih. Kalau sekarang Anda haus ya begini saja. Kalau waktu kemarin tuh haus, betul-betul haus, kehausan. Jalan kaki naik turun gunung, nggak ada lagi minuman, habis. Akhirnya saya untuk menghilangkan itu makan bunga-bunga yang ada di hutan, kita makan. Ada namanya bunga combrang gitu kan. Kita makan bunga combrang, apapun yang ketika ketemu sungai, Masya Allah. Sungai di sana bersih, jernih ya. Ikannya bisa kelihatan, udangnya bisa kelihatan, jadi tinggal diambil ini kita bakar gitu kan. Masya Allah, itu di hutan, dalam sekali zona 3. Haus, ya Allah, ketergantungan pada Allah, berzikir. Memang sebelum kita jalan kita doa ya Allah, hanya kekuatan dari Engkau. Dan alhamdulillah yang dahsyat tidak bisa dilogikakan adalah semua teman tim saya tidak ada yang sakit dan tidak ada sakit pegel pun tidak, padahal berjalan 41 jam. Jalan itu bukan seperti jalan di atas aspal. Seandainya saya jalan kaki dari Jakarta ke Bogor lewat jalan tol aja, enggak, naik turun gunung begini, ngambil akar, kalau enggak jatuh di jurang. Dan kalau sudah jatuh di jurang, kemungkinan besar tidak akan selamat karena dalamnya sampai ratusan meter gitu kan. Subhanallah, ngeri. Jadi kadang-kadang kita turun pun harus semua badan nempel ke tanah. Naik pun kadang-kadang seperti Spider-Man. Itulah perjalanan 41 jam setengah. Ya. Subhanallah. Pak Ustaz, 5 menit lagi ya. Oke, marilah Bapak-Bapak, Ibu-ibu, besok maksud saya besok itu kalau di Indonesia nanti sore. Kalau besok pagi, besok berarti pagi hari di sana, pagi hari. Ya. Karena kuliah subuh tidak ada. Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita kaji lebih dalam lagi ikhlas, doa ikhlas seperti apa di dalam Islam, perilaku ikhlas seperti apa. Kita kajian ayat-ayat Al-Quran. Saya harap besok membawa Al-Quran terjemah semua. Karena saya akan kajian dengan cepat dari ayat ke ayat, lihat ini ayat ini maksudnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa, khususnya yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla, yang dalam keadaan kesulitan dilapangkan. Mungkin anak kita ada yang dalam keadaan kesulitan, ada permasalahan, mungkin
bahkan kaitannya dengan penyakit, dengan urusan sekolah, urusan dengan kepolisian, mungkin urusan apa, ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, ya hanyalah dengan Allahus Samad, bergantung kepada Allah. Yang sudah wafat, khususnya buat Pak Haji Jumaina pun kita berdoa Allah maghfir lahu warhamhu, ya. Beliau adalah chairman masjid ini, sama-sama baca umul kitab, niatkan untuk itu semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua, ya Allah. Sungguh benar kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Allah bukan rahmat dan ampunan-Mu, sungguh benar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang rugi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami, ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu, maghfirah-Mu, berkah-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW, rahmat yang luas bagi mereka yang sudah wafat, ya Allah. Wafatkanlah mereka dalam keadaan Engkau ridhai, masukkanlah mereka dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, nas'alullah azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahum. Allahumma rabbana adhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifa illa shifauka shifaan la yughadir saqaman. Angkatlah penyakit mereka, ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau, wahai yang Maha menyembuhkan. Bagi mereka, keluarga kami, anak-anak kami, siapapun yang dalam keadaan kesulitan, lapangkanlah mereka, mudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah, ya Allah. Bukalah segala pintu-pintu rahmat dan keberkahan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba-Mu yang bertakwa padamu, ya Allah. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami, dalam pikiran dan hati keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari Senin sore, berarti Senin sore itu berarti Selasa pagi kalau tidak salah saya. Selasa pagi waktu Indonesia bagian barat. Insyaallah kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf pasti ada salah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sudah azan belum? Azan, Ustaz. Azan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ini dari pesantren Al-Hira, Ustaz, sama Baik, anak-anak. Masya Allah. Semangat terus Al-Hira. Al-Hira ini pencak. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam buat Pak Kiai, Pak Yudi. Salam buat Pak Ustaz. Selamat berbuka, Ustaz.